Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa Sidoarjo, Bapak Haji Matohid, Sarjana Hukum, yang sama-sama kita hormati penyuluh dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bawang. Hadir membersamai kita ada Ibu Imro'ah Sa'adah dan rombongan yang sama-sama kita hormati Ibu Bidan Desa Sidoarjo dan segenap tamu undangan, mas-mas dan mbak-mbak sekalian yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan kenikmatan, kesehatan, nikmat bisa hadir memenuhi undangan dari Bapak Kepala Desa dalam kegiatan Posyandu kelas remaja Desa Sidoarjo. Semoga sampai akhir nanti tanpa suatu halangan apapun. Kaping kalihipun sholawat ma'asalam kaatur dumateng baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sekalian pikantuk syafaatipun, syafaat minat dunia hatul akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan tamu undangan yang kami muliakan, pada kesempatan kali ini kami selaku pembawa acara akan membaca susunan acara yang akan berlangsung pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua arahan dan sambutan dari Bapak Kepala Desa, acara yang ketiga materi dari narasumber kita yaitu dari KUA Kecamatan Bawang, yang keempat yaitu materi dari Ibu Bidan Desa Sidoarjo, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Bersama-sama kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca Ummul Kitab. Semoga acara kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih atas bacaan Ummul Kitab. Semoga memberikan kelancaran kepada kita sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang kedua yaitu arahan dan sambutan dari Bapak Kepala Desa. Mari bersama-sama kita simak dan kita dengarkan kepada beliau Bapak Haji Matohid, Sarjana Hukum. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati penyuluh dari Kantor Urusan Agama, alhamdulillah bisa Allah menghadiri undangan dari pemerintah Desa Sidoarjo. Juga saya hormati Ibu Bidan Desa Sidoarjo, juga waktu bisa hadir di tengah kita semua. Juga saya hormati dan saya cintai teman-teman perangkat desa Sidoarjo. Juga saya cintai adik-adik, mas-mas, tak tinggal mbak masih cilik. Ini sinok remaja Desa Sidoarjo yang saya cintai. Pertama, kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai detik ini kita masih diberi kesehatan,
kegiatan Posyandu kelas remaja. Mudah-mudahan kegiatan hari ini adik-adik yang mengikuti kegiatan bisa menyerap apa nanti yang akan dipaparkan, disampaikan baik dari Ibu Bidang Desa juga dari penyuluh dari KUA. Pentingnya untuk adik-adik semua. Serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua umat yang bersyafaat, baik syafaat di dunia maupun syafaat di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak, ibu, adik-adik semua yang saya hormati dan yang saya cintai, di sini atas nama Kepala Desa Sidoarjo yang pertama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada adik-adik semua yang sudah mau mengikuti kegiatan Posyandu kelas remaja yang didanai dari anggaran dana didik tahun 2025. Menyusul Ibu, dana didik sekarang kegiatan luar biasa. Untuk kegiatan-kegiatan juga di Desa Sidoarjo tahun ini mengadakan pelatihan las. Alhamdulillah sudah berjalan hampir 1 minggu. Harapan kami dari pemerintahan desa supaya anak-anak remaja meskipun di Desa Sidoarjo punya skill, punya pengalaman di bidangnya masing-masing. Di tahun ini kita mengadakan pelatihan las supaya nanti remaja itu punya skill dan nantinya punya sertifikat itu, nanti bisa mendaftar ke PT atau ke perusahaan. Dan hari ini dari pemerintah desa juga hadir untuk melaksanakan kegiatan Posyandu kelas remaja. Kenapa desa itu hadir mengadakan kegiatan tersebut? Supaya bisa memberi edukasi, bisa memberi pemahaman sama adik-adik semua. Karena di Desa Sidoarjo saya lihat sendiri tingkat perkawinan, sampai saya perkawinan dini di hutan, perkawinan remaja loh. Tingkat perkawinan remaja itu masih tinggi sekali. Ini para wong-wong seneng ngesek lanteng, susah ketiga rendeng. Jadi jangan sampai panjenengan cuma deloke seneng yang tok. Jadi tapi dilihat segi sebab dan akibat. Jadi karena pernikahan itu bukan hal yang mudah, perlu persiapan baik mental, perekonomian, wawasan, jadi harus siap semua. Jangan sampai kalah sama petani yang mau menanam padi. Jadi itu lahannya itu disiapkan sedemikian rupa. Jangan sampai mau ditanami padi itu lahannya belum siap. Kita nanam padi lahannya tidak siap, namun ditanam topel banget, topel, tapi buahnya tidak sempurna. Seperti halnya pernikahan remaja dengan cara rahim. Nah, Ibu Bidang nanti yang bisa menjelaskan kaitan dengan, karena saya belum kurang memahami sekali, takutnya nanti salah penyampaian. Apabila jenengan belum mencapai usia 19 tahun, itu berarti rahim jenengan belum siap. Kok dipaksakan? Kira-kira hasilnya gimana? Saya mau belum atur. Apabila petani menanam padi, lahannya belum siap, tumbuh, tapi tumbuhnya tidak maksimal. Semua orang tua tidak orang tua yang mengharapkan anaknya tumbuh subur menjadi anak putra putri yang cerdas. Semua mengharapkan dari itu. Maka dari itu
pertemuan kali ini saya sampaikan kepada adik-adik semua, persiapkan sedemikian rupa. Ojo nganti dengan hanya terbawa arus teman-temannya, wah konco podo nikah, konco belum nikah diri. Jadi minimal 19 tahun. Jangan merasa wah takut, terutama yang cewek-cewek ini. Ojo nganti takut orang payu. Jodoh rezeki wis ana sing ngatur kabeh. Jadi ojo nganti orang payu, pasti ada jodoh. Pasti ana rezekinya. Jadi gue pilih panjenengan yang supaya jenengan kok menyampaikan gini. Duk nikah wae timbang orang apa-apa jenengan matur. Kalau sengian diundang ke balai desa Pak, ini Pak Lurah ini mengingat. Kalau nopo yuswane kulo derek enten 19 tahun. Cari kesibukan yang positif supaya adik-adik semua punya kegiatan, punya aktivitas di rumah. Alhamdulillah dari pemerintah desa ini khusus yang cowok-cowok di pemerintah desa ini sudah membuat kegiatan buat pembangunan kaitan dengan lapangan Tenun Sewu adik-adik. Terobosan dari pemerintah desa buat lapangan olahraga bukan semata-mata untuk kangge rame-rame. Saya membuat lapangan olahraga. Niat saya untuk menyelamatkan remaja sing Tenun Sewu, sing nerusake sekolah boten purut, sing nerusake teng pesantren boten purut, supaya remaja itu punya kegiatan yang positif. Karena di dunia ini tidak ada anak yang bodoh, tidak ada. Semua pintar. Mungkin dari segi ilmu matematika tidak menguasai, kadang dia ilmu fisika menguasai. Ilmu fisika tidak menguasai, kadang dia ilmu olahraga juga menguasai. Makanya di pendidikan tingkat dasar SD atau SMP itu sebenarnya juga buatnya dulu, buat mencari potensi karakter anak ini, potensinya di mana? Apa di pendidikan, apa di olahraga, atau dan lain sebagainya. Maka dari itu dari pemerintah sudah hadir untuk remaja-remaja yang ada di Sidoarjo minimal supaya bisa mengurangi kebidanan, mengurangi atau menghilangkan kebidanan, mengurangi kebidanan, mengurangi stunting. Sidoarjo itu stunting dari tahun 2021 kalau nggak salah, 21. Dari tahun 2021 sampai sekarang tahun 2025 masih ada stunting. Begitu saya tanya dan saya terjun di lapangan, ternyata memang penyebabnya itu kebanyakan pernikahan yang memang belum siap, umumnya belum siap. Dari itu kesempatan hari ini atas nama pemerintah Desa Sidoarjo saya memohon, mengharap kepada adik-adik semua sebuah sampaikan mobilnya adik-adik mau menjalin hubungan rumah tangga dipersiapkan semuanya supaya bisa mengurangi terutama stunting, juga mengurangi perceraian, juga mengurangi apalagi kematian bayi dan ibu dan sebagainya. Karena segala suku yang belum siap itu risikonya tinggi sekali. Mungkin Yunsawu itu nama dari sini ngasih keluar sama akan tahun angkatan. Apabila ada betul kata saya kurang pas, nanti bisa disambung dari KUA juga diteruskan sama bidang desa. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Desa atas arahan dan sambutannya. Selanjutnya mari bersama-sama kita simak dan kita dengar
apa yang menjadi materi yang akan disampaikan oleh penyuluh agama Islam dari KUA Kecamatan Bawang, yang mana pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh beliau Ibu Imro'atus Sa'adah. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten kula dari memperologis sebelum kemudian Ibu Im menyampaikan materi yang disampaikan. Mohon izin juga, biasanya kita ketika membuat acara kita ini, biasanya kita besok kalian melaku. Maka sebelum kita mulai akan kita buat semacam layaknya sosok lah. Niki kira-kira paling enak pertanyaan ini tiga mana di dalam mulut. Sing sekawan iki jenengan mau pindah beri tunggal kersane urut tapi Mas. Nggih monggo. Boleh. Dalam hitungan ketiga nggih, tak hitung ketiga. 1 dan dari sana sudah 3. 1 2 3. Oke, baik. Nggih. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini kita bisa ketemu. Semoga hari ini kita semua dalam kondisi yang lebih baik, lebih barokah dan lebih berkualitas daripada hari-hari yang sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Penghormatan yang sedalam-dalamnya kami haturkan kepada Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya dan kepada adik-adik tercinta, mbak-mbak dan mas-mas tercinta, dan juga kepada ibu. Nikah itu adalah sesuatu yang amat sangat diseni oleh Kanjeng Rasul. An-nikahu sunnati. Terus faman radiba an sunnati falaysa minni. Faman radiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnah Rasul. Dan barang siapa yang kemudian membenci, gak senang karo nikah, maka dia tidak dianggap sebagai umat Rasulullah. Maka kehadiran dengan semua di sini bertemu dengan kami diwasilati pemerintah desa adalah sebuah pilihan yang mutlak dari Allah. Banyak teman-teman yang menunjuk tidak bisa hadir, mungkin karena pokok ngikir utunan dan sebagainya, atau mungkin masalah ini. Sehingga adanya jenengan di sini adalah sebuah pilihan yang perlu disyukuri. Karena jenengan bisa bareng-bareng belajar bersama, mengetahui bersama, mempersiapkan diri untuk nanti menjadi agen-agen Kanjeng Rasul dalam hal pernikahan, bukan sebaliknya menjadi agen atau membuat orang yang benci dengan pernikahan karena ulah ya orang-orang yang di sana yang kemudian menikah, setelah menikah membuat status nikah itu ternyata perkoso, senengnya mau karena ada kasus seorang cewek ini cantik juga itu Sri Beraten FYP mungkin gitu. Niku ngomong nek nikah itu abote romo tur malah kerkasan itu kan. Karena mung tinggal konco turu kon gawe ini teh baru ditinggal karo diklai dan sebagainya. Maka jangan sampai kemudian hal seperti ini terjadi di lingkungan kita. Maka hari ini siapkanlah diri jenengan, diri kita semua untuk khususnya mbak-mbak sama mas-mas ini untuk mempersiapkan diri menjadi agen yang betul-betul tidak merubah daripada niat nikah. Betul ya? Dan harapannya Ibu, Bapak saking perangkat ini akan berlanjut karena ada sebuah dalil yang mengatakan man makahalilah wa angkahalilah falyastahaqqa wilayatullah. Barang siapa menikah karena Allah dan menikahkan karena Allah, maka berhak sekali untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Kasih sayang itu berupa apa? Yang membuat yang menikah itu menjadi sakinah mawaddah warahmah. Makanya tenriki ini masih man makahalilah. Tujuan jenengan datang ke sini untuk membentuk konsep bahwa nanti nikahnya jenengan yang hadir tenriki ini, karena tujuan mungkin preventif, kesetanting dan sebagainya, akan menjadi sesuatu yang kompleks, yang lengkap. Man makahalilah, nikahnya pun karena Allah, tapi disiapkan dengan berbagai macam keilmuan. Saking
tim bahasanya reproduksi dan sebagainya, kesehatan, sisi jasmani dan sisi rohani. Dengan hari ini termasuk bagian daripada untuk mempersiapkan hal itu. Dan kelanjutannya adalah tidak hanya jenengan yang kemudian bisa diri, tapi orang tua itu wa angkahanilah yang kemudian menikahkan karena Allah. Ngapunten mau sempat angsal selentingan saking bawa berangkat, banyak terjadi ibu-ibu atau ibu orang tua itu menikahkan anaknya yang di usia remaja itu ngendikane, wakilah beliau yang ngendikan itu, daripada runtang-runtung Pak, nikahke kok malah repot, ngoten ya. Kalau hanya niatnya daripada runtang runtung ini, maka kemudian tidak lelahnya belum belum tersentuh. Maka kemudian setelah acara untuk anak-anak dan remaja dengan sebagai anak-anak, maka berlanjutnya adalah tiang sepai juga harus diberikan sebuah informasi pengetahuan yang bisa menjadi sebaiknya ketika dipraktekkan dengan jenengan wes ibarat jenengan ngirim WA siap pernikahan ini pesannya tersampaikan nih, kemudian pesan ini tersampaikan kepada ibu jenengan yang juga orang tua jenengan yang juga punya kuota, punya pulsa, maka pesannya sampai. Tapi kalau bapak ibu jenengan orang tua kita, orang tua jenengan yang belum nikah ini tidak punya kuota, maka pesan sampai tidak tersampai, tidak terhubung. Maka akan menjadi sebuah kompleks manakahnya wa angkahanillah fal yastahaqqu wilayah Allah. Ini adalah anak dan orang tua harus juga diberikan pengetahuan terkait dengan pernikahan. Boleh tentang reproduksi juga harus diberikan pemahaman. Ya, sehingga itu prolognya. Nah, untuk mencapai itu semua sebagai wujud syukur kita kepada Gusti Allah, maka hari ini sebagai wujud dengan siap betul tes riye, kira-kira wis siap tenan boy. Mengko prolognya masuk nggih. Oke, tujuan besarnya adalah seperti itu. Ya, jenengan ya jadi agen bahwa nikah itu min sunnatin wow. Terus tidak membuat nikah menjadi sebuah momok yang menyeramkan wow. Tapi sing seneng sing enak pokoke sing bar nikah itu oleh sing ngene. Fangful ayyama min nisaikum wa imaikum iyakunu fuqara'an yughnihimullahu min fadli. Menjadi agen yang benar membuat pernikahan itu sesuatu yang bisa mensugihkan dari fadl-fadl yang ada. Kira-kira ngerti? Oke, saya ini landas sebelum kita siap. Sebelum kita mulai materi oleh Bu Im. Saya ini ikuti apa yang kulo aturke, ikuti apa yang saya sampaikan. Saya ini jenengan gada asto tangan kanan silahkan diangkat riyen. Ayo, dalam hitungan ketiga semua tangan kanan diangkat ke atas. 1, 2, 3. Bukan apa-apa, yang tinggi. Kalau percaya jenengan beri mau 200. Oke, 1, 2, 3 naik, yang tinggi nggak apa-apa. Urutkan ke depan. Naik lagi ke samping. Yuk, angkat yuk. Naik lagi. Sekarang putar pelan-pelan. Ayo, ini kok nambahin transfer cepat. Yuk, putar, lebih kencang, prolognya. Ayo, ikuti. Kalau coba pegel sini, cepet ayo, ikuti apa yang saya katakan. Lakukan apa yang saya katakan. Pegang dagu di sampean, pegang dagu. Yuk, pegang dagu di sampean. Pegang dagu. Ayo, pegang dagu. Oh, urung dikali sudah mumet. Ya urung dikali sudah mumet ya. Mana istikat tambah mumet sih. Dagu ini pun pindah kira-kira menitnya. Nyatanya dingin ya. Ikuti apa yang saya katakan. Pegang dagu. Ampun yang jenengan lihat. Ilmunya adalah ketika ini praktek kita dari ini, bahkan yang sudah menikah pun seperti itu. Maka kita itu sebenarnya adalah sering melakukan apa yang dilihat, bukan apa yang diucapkan. Maka carilah contoh, modeling untuk jenengan dalam hal apapun, carilah yang baik. Nek sing nontore drajin, sing pingine oleh sistem kemudian langsung sugih jadi CEO, hari jenengan mindset-e ora gelem gawean. Reinkarnasi tiba kecelakaan urip meneh jadi CEO. Repot mungkin. Nyarilah mindset yang baik dari awal cerit. Bapak Ibu kita jadi mindset. Ya bertani, kemudian sukses, Nikola jenengan itu boleh jadi modeling. Ya, maka carilah model yang baik untuk kehidupan kita. Niku mulai. Ayo, ngerti warna nggih. Ngerti warna insyaallah dalam putaran ini warna apa? Kita. Lampu ini warna apa?
putih. Niki wis iki yang warna apa kertas putih. Niki son hitam. Tak tangkleti jawab dengan kompak. Nggih. Peci saya warnanya kurang keras. Peci saya warnanya kurang keras. Sama lagi. Peci saya warnanya oke. Son warnanya, lampu warnanya, kertas warnanya lagi. Kurang sekali lagi. Lebih kencang lagi lah. Kalahkan suara saya. Kalau tangan gue please. Kalahkan suara saya. Oke. Peci saya warnanya hitam. Son warnanya hitam. Lampu warnanya putih. Kemudian kertas warnanya putih. Sapi minumnya masih ada yang jawab susu. Masih ada yang jawab susu. Mboten cocok nanti nek ngemu sapi. Ya susune wis didol. Padahal Pak Lurah membina program gawe ternak wedhus iku iso wedhus niku wedhus beras etawa. Nek susune didol iki ngombe sapi ini ora sida didol. Oke. Oke, bon, kita wis tanggap sing salah di tok liyane insyaallah konsen. Maka konsentrasi jenengan silakan salurkan ke teman-teman yang lain. Siap ya hari ini untuk belajar bersama nggih? Siap? Kurang kenceng kulo sebenarnya limo suaranya kenceng. Siap? Siap. Oke, alhamdulillah. Kesiapan jenengan semoga diridhoi oleh Allah dan kemudian membawa keberkahan dan kemudian memberikan kemanfaatan untuk diri jenengan sendiri dan lingkungan yang ada. Untuk selanjutnya mari kita semak secara seksama apa yang akan diaturkan oleh Bu Im dan kemudian berlanjut Ibu Bidan ya, tentang bagaimana kemudian kita menjadi agen Gusti Rasul yang tentang nikah. Senang dengan nikah tapi siap dengan segala sesuatunya. Artinya menciptakan bibit-bibit yang unggul dari jenengan semua yang ada. Wakil soal panggilan saya aturkan sepenuhnya pada Bu Im dan semoga. Terima kasih Pak Niam, prolog yang luar biasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Aku bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini pagi yang luar biasa. Biasanya panjenengan pagi-pagi ketemunya dengan siapa? Ketemunya dengan siapa, Mbak? Hah? Di pondok? Masih pondok? Masih sekolah? Ketemunya sama siapa? Sama dia? Pas boleh. Iya, ada yang suka ketemuan sama teman cowok? Ada. Ada yang suka janjian malam mingguan? Oh, nggak ada. Jadi nggak ada di sini. Berarti yang tidak hadir mungkin ya. Alhamdulillah di sini baik-baik semua. Amin. Nah, saya senang bertemu dengan orang yang baik. Mudah-mudahan nanti power baik kita, energi positif kita bisa ditangkap panjenengan sehingga menjadi perubahan yang positif dalam hidup sebagaimana yang diharapkan oleh para orang tua, para tetua. Ya, orang tua ini berarti Bapak Ibu, para tetua ini termasuk Pak Lurah, Pak Yai, kemudian sesepuh yang lainnya atau yang disepuhkan. Tidak ada orang di dunia yang menginginkan anaknya hidup susah. Setuju? Tidak ada orang di dunia yang menginginkan hidup anaknya itu terlunta-lunta, apalagi stunting. Ya, stunting sudah dijawantahkan tadi secara jelas. Sebab-sebab stunting itu diantaranya adalah karena perkawinan di usia dini. Padahal dini saya wis menikah. Dini wis muda, saya wis menikah. Sekarang saya tanya, yang usia 19 tahun tunjuk jari. Pak Kadus antum derek toh. Pak Kadus masih remaja. Oh, luar biasa. Usianya berapa, Pak? 19 tahun. Oh, pas 19 tahun. Tambah 10 tahun. Ada yang 19
Itu paling tinggi. Ada usia 20 tahun? Beneran? Wajahku masih ingat juga. Berapa usianya? Oh 20, 19, 20, sekarang 21. Ada nggak yang 21 tahun? Satu orang, dua orang. Beneran ini 21. Yang 22. Ya 1, 2. Oh ini cocok. 23. Ada 24. Ada 24. Gak ada. 18 tahun. Oh 18 tahun ada 2. 17 tahun. Oh Panikan 17 tahun tapi tambah 20. Gitu ya. Berarti mulai dari usia 17 sampai usia 24 tahun. Oke. Tengah-tengah Bapak, mohon maaf materi saya ini di usia remaja, usia sekolah. Ya. Usia sekolah itu dimulai dari usia 14 tahun sampai dengan usia 22 tahun. Berarti yang 23 tahun sama 24 tahun dua orang menyesuaikan. Ya. Nanti khusus dengan masuk ke KUA saya kasih materi bimbingan perkawinan. Ya, yang 23 tahun sampai yang 24 tahun. Yang masih 22 tahun masih ikut remaja usia sekolah. Kenapa judulnya usia sekolah? Karena ini umum, tidak hanya anak-anak yang duduk di kelas, tetapi anak-anak yang usianya sama dengan anak-anak yang di SLTA ataupun di bangku perkuliahan atau perguruan tinggi. Itu ya. Karena sejatinya belajar itu tidak hanya di kelas, tapi di mana saja, termasuk di sini kita beri kesempatan untuk belajar tentang bagaimana mencegah perkawinan dini dan bagaimana melahirkan anak-anak yang berkualitas, yang siap melahirkan generasi berkualitas. Oke, masuk ke judul. Saya nggak punya pointer ini Pak. Apa terbaca dari situ apa enggak? Nih, layarnya terbaca Kak? Terbaca ya. Oke, lanjut. Nama saya cukup panjang sedikit, Imra'atun Sa'adah. Saya kasih nama Sa'adah biar kamu cepat ingat ya. Kalau Imra'atun itu susah, nah, kalau Sa'adah gampang. Saya penyuluh agama Islam, kebetulan 2 tahun terakhir ini saya dinas di KUA Kecamatan Bawang. Nah, salah satu junior saya Pak Muhyi dulu di MTS-nya ya. Saya pernah di MTS Sunan Kalijaga tahun 2016. Terus lanjut Pak. Yang mau ketemu aja. Salah satu alasan kenapa pemerintah bahkan berkolaborasi, ya Ibu Bidan mungkin untuk lebih mengenal ya, kolaborasi antara dinas, 3 dinas, Kementerian Agama, Kementerian Kependudukan, yang kalau di kabupaten itu DP3A P2KB, ya, kemudian dinas kesehatan. Kalau yang di kecamatan berarti ada puskesmas, sampai ke tingkat desa ada Ibu Bidan. Kenapa sih sampai segitunya urusan remaja diurusin banget? Nah, salah satunya adalah karena banyak fakta remaja Indonesia itu yang melakukan beberapa hal. Di antaranya adalah
Satu. Terbaca enggak? Terbaca. Apa tuh nomor 1? Terus seks sebelum nikah. Terus ada lagi perkawinan anak-anak. Terus ada lagi masalah narkoba. Ada lagi masalah tawuran, kekerasan, bullying. Ada lagi geng. Ada lagi balap liar. Di bawah ada enggak? Dari semua fakta itu ada enggak? Di Sidoarjo? Enggak ada semua. Ada salah satu. Oh mungkin ada salah satu. Oke, panjenengan bawa pulpen sama pensil? Pulpen sama kertas? Enggak ada. Pensil? Oke. Kalau tidak ada, saya minta tolong Pak Kades ada enggak? Pak Perangkat ada enggak? Spidol atau pulpen barang 5 aja ya, sama kertas ya Bu ya. Tolong 5. Untuk pembelajaran usia dewasa, jadi kan sudah dewasa berarti ya, usianya 18 tahun berarti remaja akhir ya. Remaja akhir sing 23 karo 24 siap nikah. Sudah ada syaratnya semua, cuma kurang kalih gitu ya. Kalih sinten gitu. Nanti ketemunya di sini atau di luar ruangan ini bisa ketemu. Saya membuat kelompok menjadi 5 gitu ya. 1, 2, 3, 6, 9, 11. Ini 5. Ibu bidan itu 9. Berarti berapa? 20. Ya, 20. Berarti kalau dibagi 5 jadinya 4. Oke, masih bisa. Ya. Untuk pembagian supaya adil kita pakai hitungan. Ya Pak Nyam, kita coba membantu teman-teman untuk berkelompok menjadi 5 kelompok, masing-masing kelompok berarti nanti ketemunya akan 4 orang bercampur antara laki-laki dengan perempuan dalam satu kelompok, butuh satu kamar Mas. Mulai dari laki-laki yang bertopi, kamu hitung angka 1. 1. Ya, 4 Bu. Terus belakang 2, 3, terus 5. Kamu 5. Terus pas. Oke. Caranya yang kamu sebut angka tadi, misalnya Mas bertopi kan angka 1. Nanti bertemu dengan yang menyebut angka 1 lagi, Mbak yang pakai jilbab merah, gitu ya. Dalam hitungan ke-5, silahkan cari teman sekelompokmu yang sama. 1, silahkan cari tempat pojok. Boleh kelingkan. Biar anget kita berdiri dulu, ayo 5 gitu, 1 mana? 1 bertopi kamu di sini Mas. Ya. Yang 1 minta tolong untuk ibu yang sudah punya kertas sama spidol, ibu diparing ke ketua kelompok. Ya. 1. Sini tuh udah ada. Ya. 2 yang pegang kamu kertas 1. Yang 2. Gabung ya, kayak sepur-sepuran. 1, yang 1 berarti berdiri di belakangnya Mas. Siapa namanya Mas? Mas Subur. Ayo nomor 1.
buat orang lain. Dan kamu tulis kelompokmu siapa aja namanya, kenalin. Yuk, nomor 3 juga. Kelompok 4 mana? Ya berapa orang? Oh, nanti yang bilang seperti Indo anak ayam kehilangan Indonya. Ya. Silahkan kamu cari tempat 4 orang bergabung. Misalnya kelompok sini kelompok 1 ya. Ya, Mas, pelingkar Mas, 4 orang. Sini Mbak. Itu tuh. Niku Mbak, udah. Pas ada. Terus cari tempat pojok sendiri 4 orang. Belakang boleh. Kamu tadi latih kata berapa? Silakan buat kelompok yang berkumpul 4 orang. Ditulis di kelompok Melingkar mawon. Hai, coba dihitung. Yang masih kurang ini masih kurang 1. Yang belum dapat kelompok siapa? Niki sini kan. Ini gabung kelompok. Pas berarti ini 1, Pak. Ini 1 enggak, ini pas 4 orang. 4. Iya. 4. Satu kelompok jumlahnya 4 orang. Non papa jike. Iki ora apa-apa langsung. Ini menemukan teman yang sudah dalam satu ruangan aja sulit, apalagi mencari jodoh yang mana? Sudah itu muncul itu yang 1,5. Ada sesuatu ini saya curiga nih. Maunya berangkat. Terus dia ada karpetnya boleh digunakan untuk menjadi kerja ya. Sudah ketemu sama kelompoknya? Nanti kan kerja. Sudah ditulis anggota kelompoknya? Oke, sudah. Biar anget. Kalau nggak seperti ini tadi kamu jekutuk, ikut ngarep, terus karo cekelan seret Indonesia kata dewi-dewi. Nah, instruksi berikutnya adalah semua masing-masing kelompok harus mengenali anggotanya. Dengan cara seperti apa? Kalian tulis namamu di kelompok masing-masing dengan nama panggilan saja. Sudah ketemu? Oke. Terus saya nanti akan meminta jenengan untuk menyebutkan nama teman-teman sekelompok. Ya, sudah paham? Sudah. Baik, dulu kenalan mulai lagi. Saya akan tunjuk acak supaya lebih semangat. Oke. Kelompok 3. Mana kelompok 3? Oke. Sebutkan nama anggotamu. Benar enggak? Salah. Coba dibawa kertasnya cocokkan. Kalau enggak benar nanti suruh kenalan ulang. Kelompok 3. Siapa aja tuh? Rizky, Rifki, Rini. Rizky, Rini. Ini nama beneran apa nama buatan barusan? Oke. Kamu namanya Nani. Iya. Oke. Kamu yang pakai baju biru namanya Rifki. Coba kamu sebutkan nama-nama temanmu.
Ini terus. Rizky ini orang kenal. Oke. Sekarang kelompok 4. Kelompok 4. Posisi kapasnya biar nggak nyopet. Kelompok 4. Ya. Jangan banget. Siapa? Sangkur. Hah? Terus. Ini Hanik kali Supan. Mana? Nama yang mana? Coba sebut. Niki Rizka. Terus Umi Hanik. Supan. Oke. Sekarang Mbak Rizka coba sebutkan teman-temanmu. Umi Hadi, Zulfan, Sakur. Oh iya. Kelompok 2. Coba. Mas Mono. Coba Mas Mono gantian nyebut teman-temanmu siapa? Katanya sing cewek tok lho kenal, sing cowok gak perlu dikenal. Siapa? Yuk, hitung sampai 3. 1, 2, 3, Des. Kelompok 1. Siapa? Sebutkan nama kelompokmu. Gugur Lia Arina. Arina kamu? Angga. Ada. Sebutkan Mbak. Oke, kelompok 2. Oh iya, kelompok 3 ya belum. Belakang. Mas sudah. 4. Kelompok 5, Bu. Oh iya, kelompok 5. Terus ini. Saya takutnya mikir. Coba Mbak Putri sebutkan nama teman-temanmu. Maden. Maden. Oh, Putri. Ayo Mas Putri. Tak guyu deh. Lah kan nama-nama orang zaman sekarang itu kan keren-keren. Jadi saya tak sekali belum Maden apa enggak. Tak guyu. Oh, iya. Wong besar. Yuk. Putri, Nita, Janu. Oke, sudah kenal semua ya? Ya. Oke. Tugas selanjutnya adalah kalian tunjuk dari teman-teman kalian itu salah satu untuk menjadi ketua kelompoknya. Sampean. Setelah itu, ayo kasih apa? Bikin kayak gini. Yuk. Oke, Sampai terus intinya. dalam hitungan ketiga semua harus sudah menemukan ketua kelompoknya. Yang tidak menemukan kelompok nanti tak tunjuk nih dari semua kelompok ini. Silahkan maju ke depan. Menyanyi apa menunjukkan karyanya. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Yuk, kelompok 4. Ketuanya Mas Sakur. Oke, Pak Sakan, Mas Sakur. Kelompok 2. Nyanyi sing suaranya paling apik dari ketuane. Mas Idin. Ya. Idin. Ye. Bang Idin. Kelompok 1 Mas Angga. Kelompok 3 Ayi. Mas Ayi. Mbak. Oh, Mbak Ayi. Kamu Mbak Ayi.
Kelompok 3 berarti Mbak Ayi Antokoratri. Mbok sudah? Kelompok 5 Mbak mau Mas Mudin mau Mas Mudin oh? Mudin kepanjangan Mang Udin. Oke, sudah ketemu semua nggih? Iya. Nggih, dilanjutkan. Memang harus menggunakan tenaga ahlinya, jadi cepat ya. Tugas berikutnya adalah kalian sudah menemukan contoh fakta tentang remaja di Indonesia, khususnya di desa Sidoarjo. Namun tepatnya fokus masalahnya kami belum tahu, sehingga kami tidak bisa memberikan semacam solusi untuk jenengan. Untuk itu saya butuh menjenengan untuk menuliskan. Ya, pertama perintahnya adalah tuliskan masalah yang ada di lingkunganmu. Bisa mengambil dari salah satu tulisan yang ada di sini, atau boleh kamu tulis yang lain sesuai yang ada di lingkunganmu. Ya. Pertama, masalahnya apa? Yang kedua, solusinya apa? Yang ketiga, peranmu apa? Bisa ditangkap? Ya, oke. Tulis masalah yang ada di lingkunganmu, kemudian sebutkan apa tadi? Ya, masalah yang di lingkungan, kemudian solusinya apa? Yang ketiga, kamu berperan sebagai apa? Bisa ditangkap ya? Oke, kerjakan mulai sekarang. Ini sekolahnya orang bahasanya seperti itu. Mikir, gitu ya. Kita kasih berapa Pak Muhi untuk materi saya? Oh terserah, pokoknya terserah, kita tuntaskan. Remaja itu diutamakan di Indonesia ya, bahkan sudah dimatang itu dibuatkan KITB, KEK, kalau gitu yang di Betul Bu Im itu. BIP. Kita belum terserah nih, solusinya apa? Ya. Kasih waktu 10 menit ya, teman-teman bisa ya? 10 menit bisa? Belum? Terus PR? Ya mas kita pulang aja nggak PR? Itu jangan PR. Dan 15 menit ya, 15 menit ya. Satu masalah aja, jangan banyak-banyak. Kalau masing-masing satu aja kan udah ada 5 masalah ya. Kalau berarti tulis masalahnya ada
Acara Posyandu kelas remaja Desa Sidoarjo. Lima menit lagi, Sven bener. Sven ya, 3 menit lagi. Ya, 5 menit lagi berarti. Gerakan 5 menit lagi. Oh, 7 menit lagi. 7 menit lagi. Oh, sudah 2 menit duitnya. 7 menit. Oh, enggak. Masih 5 menit lagi. Lo jam. Hah? Sudah ada yang selesai? Ada yang sudah selesai? Kalau ada yang sudah selesai berarti presentasi ke depan. Ketua kelompok berhak menunjuk 1 orang untuk menjadi untuk menjadi jubirnya. 2 menit lagi. 7 menit Tidak lagi. boleh ada yang menolak perintah ketua. Oh iya.
Itu masalah di Sidoarjo kan kok browsing itu gimana? Nanti jadi masalah di Amerika browsing. Oke, sudah jadi? Ya. 1 menit lagi. Oh, 1 menit lagi. Iya, pas ini. Biasanya kan kamu kalau palurahnya kurang ini berarti itu sekarang bagian aku maksudnya. Ternyata ngomong aku mau jadi apa nih kalau ada masalah seperti ini. Katanya Hitungan mundur 10, awal ya. 9, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. diangkat semua. Kelompok 1 sudah belum. yang sudah siap itu Bu, kelompok. Lihat kelompok 2. Kelompok 5, kelompok 5 sudah selesai, kelompok 4 sudah selesai. Kelompok 3 belum. Yuk. Diundur saja. Undur terus Ya. kita nanti ada. Nggak ada hukuman, tenang aja. Nggak bakalan dihukum sama Pak Lurah. Kelompok era maju lah bagi nanti. Nah orang dari nanti ini sampai hukum berarti. Ayo. Ayo Mas Rangga. Banyak. Jatuh. Itu Bu yang depan Bu. Oke. Kita kasih tepuk tangan. Maju, maju. Sebutkan nama dan kemudian dari kelompok berapa. Kita tolong dituliskan ya Mas. Adanya pulpen. Perkenalkan, nama saya Rizky dari kelompok. Permasalahan yang kami diskusikan di sini tentang pernikahan dini. Solusi yang kami lakukan yakni melakukan edukasi pada remaja tentang efek atau dampak kedepannya tentang kesehatan mental setelah pernikahan. Peran kita mengajak teman atau usia untuk lebih berfokus pada kegiatan yang lebih bermanfaat seperti pelatihan organisasi, mengingatkan dan mendukung sesuatu yang positif, serta membangun stigma bahwa remaja yang belum menikah bukan ukuran suatu keberhasilan. Terima kasih. Diikuti. Seperti contoh ikut kegiatan IPMU IPPN. Kelompok 3. Berikutnya kelompok 1. Sekretaris. Jubirnya siapa? Ayo. Siapa namanya bisa melihat ini konsep sampai.
Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 1 Arina Gatul Senang. Masalah yang kita pilih yaitu pernikahan dini. Kok masalah yang dipilih? Dia kepulot. Masalah yang ada di lingkungan saya. Mbak hadap Solusi dari kelompok kita Pak Niam. pernikahan dini, Bu. Hadapnya sini Mbak. Solusinya adalah dengan mengikuti bimbingan remaja seperti pada hari ini. Kemudian orang tua memberikan pendidikan yang memadai bagi anak. Peran kita untuk mencegah pernikahan dini yaitu dengan memahami resiko dan konsekuensi negatif dari pernikahan dini seperti kesehatan reproduksi, mental, ekonomi maupun pendidikan berhenti. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya kelompok Depan. kelompok 4 5. Siap, Bu. Bu. Ya, siapa Bu? Hadiahnya apa? Hadiahnya adalah aplaus yang luar biasa. Oh ya nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihatnya depan Mbak. Mbak, madhab sini. Saya perwakilan dari perkenalkan nama saya Eli, perwakilan dari kelompok 2. Masalah yang kami bahas yaitu pergaulan bebas. Solusinya Solusinya dalam konteks agama perlu kita lebih menanamkan nilai-nilai moral atau akhlak juga perlu dijaga. Terus dalam peran keluarga, dalam peran keluarga dalam kekeluargaan harus menciptakan suasana yang nyaman dan kasih sayang dalam keluarga. Nah, peran kita sebagai teman menjadi pendengar yang baik, memberi nasihat yang positif dan memberi teladan yang baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas. Kelompok yang lain boleh menanggapi nanti ya. Boleh menanggapi ya. Boleh bertanya, boleh menanggapi atas masalah. Sini biar saya ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan, perwakilan dari kelompok 4. Masalah pergaulan bebas minum minuman keras. Solusi pola hidup sehat seperti mengkonsumsi makanan yang bergizi, rutin olahraga, tidur yang cukup. Peran mengajak kepada hal-hal yang positif, mengajak kepada seluruh elemen masyarakat baik dari pemuda dan pemudi untuk mengedukasi tentang bahaya minum minuman keras. Terima yang kasih. sudah bergabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum-minuman jus saja lebih enak ya. Keras-keras kan bisa diminum. Oh, enggak. Kelompok terakhir. Kelompok terakhir.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dasmudin, saya perwakilan dari kelompok 5. Masalah pertama yang saya bahas, pergaulan bebas seperti hamil di luar nikah. Solusi memberi motivasi kepada remaja seperti membatasi pergaulan, memilih teman yang tidak menjerumuskan ke dalam lingkungan yang negatif. Selama itu juga bisa selain itu juga bisa Soalnya saya nulis, Bu. bisa menyibukkan diri seperti Menyibukkan diri. bisa menyibukkan diri seperti mengembangkan hobi. Orang tua juga berperan dalam memberi tahu atau menasihati tentang hal baik atau buruk agar anak tidak terjerumus. Peran kita sebagai remaja harus bisa menjaga diri menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak masuk pergaulan bebas tersebut dan mengikuti kegiatan-kegiatan positif di desa. Demikian dari kelompok 5, terima kasih. Terima kasih teman-teman, luar biasa presentasi dengan ternyata sesuai dengan fakta yang ada di desa masing-masing. Tapi mungkin ada beberapa yang masih disembunyikan. Entah itu karena takut, entah itu karena ya. Dan saya tidak menuntut, terserah ya, mau dipresentasikan boleh, mau enggak juga boleh. Namun garis besar permasalahan yang ada di Desa Sidoarjo, baik Dukuh, Sawen, Bakalan, Tegal Kasur, Sengon, Ijo, Sengon, 5 ya. 5 Dukuh ini garis besarnya adalah pernikahan dini dan pergaulan bebas. Pergaulan bebas dengan minuman keras, ada yang pergaulan bebas sampai hamil di luar nikah, berarti masuk ke hubungan seks sebelum nikah ya. Tapi nggak mesti juga, kadang-kadang seks bebas setelah nikah karena yang melakukan adalah pasangan yang sudah menikah. Ada ya di TV, kalau di sini nggak ada di TV. Hah? TV ya, di sini banyak. TV-nya kan punya semua, jadinya banyak. Kemudian untuk pernikahan dini juga dibahas oleh 2 kelompok. Saya yakin ini menjadi sesuatu hal yang harus disolusi, dan betul Pak Lurah dan Bu Bidan dihadirkan ini menjadi salah satu pemerintah yang memegang kebijakan terkhusus untuk hal tersebut. Kemudian untuk yang hadir di sini adalah saya yakin mesti orang-orang yang terbaik dari Dukuh 5 tersebut. Karena kalau pelaku minuman keras, pelaku seks bebas, pelaku pernikahan dini nggak mungkin mau hadir, gitu. Nah, saya juga husnudon, jadi kan sudah melakukan hal-hal pencegahan sebagaimana solusi yang sudah dituliskan. Ada yang curhat dengan jenengan? Ada mungkin dari teman atau saudara yang mengalami melakukan pelanggaran tersebut? Ada. Dan kamu sudah memegang kendali di balik itu dengan cara mengikuti kegiatan positif. Salah satunya adalah di organisasi IPNU. Di sini yang ikut IPNU siapa? IPNU IPPNU.
Satu, tuh udah cari yang jujur. Satu, Mas Sakur, terus Mas siapa tadi? Mas Rizky, siapa lagi? Subur. Siapa lagi? Mana? Kenapa nggak mau ngaku? Kenapa nggak mau ngaku? Kamu organisasinya apa? Kalau nggak di IPN? Pengangguran, Bu. Nah, berarti peranmu yang kamu tulis itu tadi dari hasil AI, Gemini, ChatGPT, Google, bukan dari dirimu. Ini fakta, ini harus dikelirkan ini. Dari mana ini? Kamu nulis sendiri atau browsing? Nulis sendiri. Nah ya saya tanya, kamu ikut organisasi apa? Katanya solusinya harus berperan aktif di organisasinya keagamaan. Contohnya itu IPPNU. Yang ditanya yang jawab cuma 2 orang. Sebenarnya berapa? Yang main kemana? Hah? Oh ikut tapi jarang. Nggak aktif, Bu. Ikutnya pas apa? Pas akhir sana. Oh pas nopo. Oh pas. Nah berarti orang di sini sudah punya pekerjaan semua. Sudah ada yang sudah bekerja di rumah. Kerjanya apa? Online. Hari ini kenapa ada masalah, ada solusi dan ada peran? Karena di balik masalah itu kamu harus menemukan dan menyesuaikan dengan tujuan para pembuat kebijakan. Di antaranya adalah kegiatan seperti ini bertujuan untuk membekali dirimu dengan life skill. Life skill itu apa? Life skill itu apa? Life itu hidup, skill itu apa? Keahlian. Lah keahlian dalam hidupmu itu apa? Lah apa? Orang ngarit itu seperti KDM itu berawal dari ngarit itu. Sekarang jadi gubernur. Kemudian Pak Niam tadi udah memberikan kabar seorang pemuda yang dipuji oleh Pak Prabowo karena dia mau jadi office boy. Sekarang sudah menjadi pengusaha di bidang properti yang keuntungannya setiap bulan ada 120 miliar. Life skillnya bukan pekerjaan yang kamu geluti, tapi ada life skill itu ada di dalam dirimu. Skillnya apa? Yang pertama yang dilakukan KDM dari mulai tukang ngarit sampai sekarang menjadi gubernur itu adalah dia tekun, tidak gengsian. Itu yang baru skill. Kalau skill kok keterampilan itu ngarit, keterampilan kelas, keterampilan komputer dan lain sebagainya itu keterampilan. Tapi life skill itu lebih ke dalam, ya. Jadi bukan keterampilannya, tapi kehidupannya. Yang tadi dicontohkan Pak Niam itu ada office boy berawal dari kejujuran dan ketekunan. Wong Sidoarjo punya semua, ya, punya semua. Jujur, kabeh atau ngapusi. Nyatanya mau orang sing miras yo ngaku, ya. Ada yang hamil di luar nikah juga ngaku, ya kan? Ya, jujur semua. Yang kedua yang mungkin susah untuk dicari adalah tekun dan tidak gengsian. Benarkah? Iya. Contohnya suruh ngaku aku Ibnu aja malu, ya kan? Emang apa buruknya jadi Ibnu IPPNU? Ada nggak negatifnya jadi Ibnu IPPNU? Tidak ada. Terus sekarang kamu lebih suka organisasi apa? Saya ingin mendeteksi dari seluruh peserta di sini yang udah gabung di organisasi IPPNU siapa,
yang udah gabung di remaja masjid, pemuda, dan lain sebagainya. Acung, dari depan. Kamu sudah ikut organisasi apa? Hah? Enggak ikut? Belum ikut? Hah? Pemuda Pancasila? Ya. Belum ikut. Berarti yang masih nganggur tidak ikut apa-apa siapa? Coba tunjuk jari berapa orang yang nganggur tidak pernah ikut kegiatan kepemudaan. Ning Sidoarjo wis pakai bor. Hah? Saya masuk di lubang buaya ini kayak sepi semua, kalau bersuara kan dicaplok ya. Ya. Intinya berarti di sini yang belum bisa dikalahkan, belum bisa ditemukan solusinya adalah gengsi. Dia Pak Lurah gengsi, Masya Allah. Dia Pak Lurah itu rendah loh. Nyawa Lurah itu berapa miliar tuh? Makin undang malah gengsi. Itu ya. Gengsi tidak boleh, tekun harus. Mungkin masalah yang di sini adalah itu, sehingga perlu kita tajamkan untuk menepis semua itu dengan cara menentukan jembatan harapan. Saya yakin entah siapapun, baik yang masih sakit atau yang masih dalam keadaan tidak bisa hadir di sini, mesti mempunyai cita-cita. Kamu punya cita-cita? Iya. Aduh, ini kiamat, nih wes pemuda ada cita-citanya, Masya Allah. Ada nggak punya cita-cita? Punya. Oh. Dari SD cita-citanya berbeda dengan masuk MTS. Setelah MTS masuk sekolah lanjutan atas, ada MA, ada SLTA, cita-citanya berubah lagi. Setelah masuk perguruan tinggi atau di dunia kerja, cita-citanya berubah lagi. Ya, saiki tak takono. Sing pas di sini cita-citamu saiki opo? Sukses. Tenang kok muncul iki jadi CEO. Ya. Oke. Ya. Sekarang di depan masih ada kertas. Ya. Polpennya masih ada? Ya. Masing-masing perwakilan. Kalau cita-cita ini harus semua orang punya, jangan satu kelompok. Emang kalau satu kelompok ketua aja yang punya, yang lainnya mau numpang? Emang boleh? Boleh. Yang tadi sudah bekerja adalah ketua kelompok sama jubir. Berarti sisa 2 orang. Kebagian lagi kerjanya, ya. 2 orang itu sekarang menuliskan cita-citamu dan temanmu. Jangan. Satu orang menentukan cita-citamu yang akan kamu raih dalam waktu 5 tahun ke depan. Ya. Sudah? Yang dua yang belum kerja tadi. Ya kan mau sama orang dicoba bisa. Setelah itu, modal yang sudah kamu miliki apa? Jadi tugasnya 1 orang garap menjawab 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, cita-citamu yang ingin kamu raih dalam waktu 5 tahun ke depan itu apa? Kemudian modal yang sudah kamu miliki apa? Oke, ini agak berat ini. Saya kasih waktu 10 menit ya. 10 menit dari sekarang jam berapa Pak? Mau gini. 11.18 kalau tambah 10 berarti 28. Oke, sampai jam 11.28. Oke.
Oke, terima kasih. Tak cas dulu ya, baterainya habis teman-teman, maaf.